Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masih materi limit fungsi, yaitu menghitung nilai limit fungsi aljabar. Menghitung nilai limit fungsi aljabar. Yang pertama, kita akan menentukan nilai limit fungsi. Nilai limit fungsi untuk X mendekati A. Nah, ada beberapa cara untuk menentukan nilai limit jika X-nya mendekati A. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode substitusi. Substitusi ya. Contohnya nomor 1, tentukan nilai limit dari limit X mendekati 2 untuk fx-nya 2x kurangi 7. Ya. Ini. Jawab. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Artinya substitusi ini dimasukkan atau ada variabel yang diganti. Di sini x-nya mendekati 2, yang artinya fx-nya ini di fungsi fx-nya nilai x diganti dengan 2. Maka limit x mendekati 2 dari 2x kurangi 7 sama dengan x-nya ganti langsung dengan 2. Sehingga 2 ini dari soal 2 kali X-nya ganti dengan 2 kurangi 7. Selesaikan 2 kali 2 4 kurangi 7. Ini hasil akhirnya negatif 3. Untuk contoh yang kedua. Tentukan nilai limit dari limit X mendekati 1 dari fx-nya 3x kurang 1 per x tambah 2. Dengan cara yang sama, kita ganti nilai x-nya ini diganti dengan bilangan 1. Sehingga limit x mendekati 1 fx-nya 3x kurang 1 per x tambah 2. X-nya ganti dengan 1. 3 kali 1 kurangi 1 per 1 tambah 2. Selesaikan 3 kali 1 3 kurangi 1 per 1 tambah 2 3. Maka hasil akhirnya ini 3 kurang 1 2 per 3. Ini jawaban akhirnya. Berikutnya cara yang kedua, yaitu dengan cara memfaktorkan untuk nilai limit X mendekati A. A-nya ini adalah bilangan real ya. Nah, untuk memfaktorkan, ini memfaktorkan digunakan jika limit X mendekati A untuk fx per gx ya. Ketika pakai substitusi, X-nya akan kita ganti dengan A sehingga menjadi FA dan GA. Ini menghasilkan nilainya 0 per 0. Nah, ketika jawaban akhirnya 0 per 0, ini disebutnya bentuk tak tentu. Maka kita harus cari cara lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Contoh soalnya, nomor 1, tentukan nilai limit dari limit X mendekati 3. Soalnya ini fx-nya x kuadrat tambah 2x kurangi 15 per x kurangi 3. Kita pakai substitusi dulu. Jawab kita langsung substitusikan ya. Kita lihat apakah menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak. Limit X mendekati 3, fx-nya x kuadrat tambah 2x kurangi 15 per x kurangi 3. Kita ganti X-nya dengan 3, langsung ganti dengan 3. Maka ini 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurangi 15 per ini 3 kurangi 3. 3 kuadrat 9 tambah 6 ya, 2 kali 3 6 kurangi 15 per ini 3 kurangi 3 0. Hasil akhirnya 9 tambah 6
15 ya. Ini 15 kurangi 15, hasilnya adalah 0. Ini 0 per 0. Ini adalah bentuk tak tentu, BTT ya. Sehingga ini tidak dapat diselesaikan kalau dengan menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu substitusi. Maka kita harus cari cara lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Ini contoh soal yang tadi kita akan menggunakan metode pemfaktoran atau memfaktorkan. Soalnya ini ya, tadi tulis kembali x kuadrat tambah 2x kurangi 15 per x kurangi 3. Kita coba pakai memfaktorkan limit x mendekati 3. Kita faktorkan persamaan kuadratnya supaya sederhana. Ini x kuadrat tambah 2x kurangi 15. Ini hasil kali, ini hasil tambah. Kita cari dua buah bilangan, dikalikan hasilnya negatif 15, dijumlahkan hasilnya 2. Ini kita tulis dulu x, ini juga x, biar lebih mudah ya. 15 dikalikan hasilnya negatif 15, dijumlahkan hasilnya 2. Maka diperoleh bilangannya itu adalah 3 dan positif 5 ya. Negatif 3 tambah 5 kita cek. Negatif 3 tambah 5 hasilnya positif 2. Ya, negatif 3 tambah 5 hasilnya negatif 2. Ini hasil jumlah. Kemudian ini hasil kali. Negatif 3 kali 5 hasilnya negatif 15. Berarti ini pemfaktorannya sudah benar. Limit x mendekati 3. Kita lihat pemilang dan penyebut ini ada yang sama, artinya bisa dibagi ya. X kurang 3 bagi x kurang 3, ini hasilnya adalah 1 atau bisa dicoret. 1 kali x tambah 5 hasilnya x tambah 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pakai langsung metode substitusi. X-nya ganti dengan 3, sehingga hasil akhirnya 3 tambah 5. Jawabannya 8. Ya. Untuk cara yang ketiga, jika X-nya mendekati A, yaitu dengan merasionalkan penyebut atau dikalikan dengan akar sekawan. Untuk merasionalkan penyebut, ini terdapat 3 jenis cara merasionalkan penyebut. Yang pertama, jika bentuknya A per akar B, maka kita kalikan dengan penyebutnya yang bilangan akar. Itu berarti akar B per akar B. Ini kalau disederhanakan, A kali akar B, A akar B per akar B kali akar B, ini B ya. Akarnya jadi hilang. Disederhanakan ini menjadi A per B akar B. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, jika bentuk akarnya seperti ini. C per A tambah akar B. Ini cara mengalikannya juga sama dengan lawan dari penyebutnya ya. Merasionalkan penyebut, dikalikan dengan akar sekawannya. Ini kalau penyebutnya jumlah, maka dikalikan dengan lawannya, berarti kurangi ya. Akar B per A kurangi akar B. Begitupun kebalikannya. Kalau penyebutnya di sini pengurangan, maka di sini penjumlahan. Terlihat kalau ini jumlah, berarti ini kurang. Ini dikalikan dengan akar sekawannya. Kalau disederhanakan, ini menjadi C kali ya A kurangi akar B. Ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, karena perkalian pecahan biasa. A kali A jadi A kuadrat. Ini kalau disederhanakan dikalikan satu per satu ya. A kali A kuadrat, A kali akar B, negatif A akar B, akar B kali A positif A akar B kali negatif akar B, ini akarnya jadi hilang. Tadi yang A negatif A akar B tambah A akar B, ini jadi hilang, sehingga hasil akhirnya ini. Untuk jenis yang ketiga, C per akar A tambah akar B. Ini juga sama, dikalikan dengan akar sekawannya. Kalau penyebutnya jumlah, maka dikalikannya dengan kurang. Kali akar A
kurangi akar B per akar A kurangi akar B. Ini disederhanakan menjadi C kali ini ya, akar A kurangi akar B per, ini juga sama dikalikan 1 per 1. Akar A kali akar A ketika dua buah bilangan yang kembar atau sama, maka tanda akarnya menjadi hilang. Ini akar A kali akar A menjadi A, akar A kali negatif akar B, ini menjadi negatif akar AB, akar A kali akar B, kemudian ini dikalikan juga 1 per 1, akar B kali akar A hasilnya positif akar B akar A, kemudian akar B dikalikan dengan negatif akar B, ini karena bilangan dalam akarnya kembar atau sama, maka tanda akarnya menjadi hilang, A kurangi B. Ini tadi yang akar A negatif akar A akar B tambah akar A akar B itu menjadi 0 ya, habis. Di sini terlihat ada 3 jenis untuk merasionalkan penyebut. Nah, sebelum kita pakai cara merasionalkan penyebut, lihat dulu apakah ini menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak dengan metode substitusi. Limit X mendekati 3 untuk fx-nya X kuadrat per 9 akar X kuadrat tambah 16 kurangi 5. Kita ganti langsung X-nya dengan 3. 3 kuadrat kurangi 9 per akar, ini X ganti dengan 3 juga, 3 kuadrat tambah 16 kurangi 5. 3 kuadrat hasilnya 9 kurangi 9 per akar 3 kuadrat 9 tambah 6 kurangi 15. Ini hasilnya 0 per akar 9 tambah 16 hasilnya 25 kurangi 5. 0 per akar 25 ini hasilnya 5. 5 kurangi 5 hasilnya 0. Nah, karena 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu, artinya tidak bisa diselesaikan, maka harus cari cara lain, yaitu dengan cara merasionalkan penyebut atau dikalikan dengan akar sekawan. Karena ini di penyebut ada bilangan akar. Sehingga limit X mendekati 3 untuk fx-nya ini X kuadrat akar 9 per X kuadrat tambah 16 kurangi 5. Ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Limit X mendekati 3 X kuadrat kurangi 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurangi 5 kali ya, ini dengan lawannya akar X kuadrat tambah 16. Ini kurangi, maka lawannya ini menjadi jumlah per akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Berikutnya ini diselesaikan ya. Kalikan 1 per 1. Ini X kuadrat kalikan dengan semua bilangan di pembilang ini. X kuadrat kurangi 9 kali, ini semuanya akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 per, ini juga sama, dikalikan per suku. Akar X kuadrat tambah 16 kali akar X kuadrat tambah 16. Karena bilangan di dalam akarnya sama, maka tanda akarnya menjadi hilang. Sehingga ini diperoleh X kuadrat tambah 16. Berikutnya ini juga sama dikalikan 1 per 1 ya. Akar X kuadrat tambah 16 kali 5. Juga ini negatif 5 kali akar X kuadrat tambah 16. Ini nanti akan hilang. Hasilnya menjadi 0. Sisanya tinggal negatif 5 kali positif 5. Jawabannya negatif 25. Berikutnya kita selesaikan sampai akhir. Ini tulis kembali pembilangnya X kuadrat kurangi 9 kali akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 per, ini X kuadrat 16 kurangi 25. Jawabannya 9. Kita pindahkan ini ke atas ya, untuk menyelesaikan sampai akhir. Ini hasilnya berapa? Tulis kembali sama dengan limit X mendekati 3. Jawaban akhirnya tadi sampai X kuadrat
kurangi 9 kali akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 per X kuadrat kurangi 9. Kita lihat pemilah dan penyebut ini sama. Bisa dibagi ya, bisa bagi hasilnya menjadi 1. Ini dicoret saja. Sehingga hasil akhirnya limit X mendekati 3, sisanya ini akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Ini jawabannya. Ini kalau sudah bentuk seperti ini, kita bisa pakai metode substitusi langsung. X-nya ganti dengan 3, sehingga hasil akhir menjadi X kuadrat tambah 16 tambah 5 ya. X-nya ganti langsung dengan 3. Ini hapus 3. Akar 3 kuadrat 9 tambah 16 tambah 5. Ini 9 tambah 16 25 tambah 5. Akar 25 ini 5 tambah 5. Ya, ini limitnya sampai sini ditulis lagi ya. Limit X mendekati 3. Di sini tidak ditulis kembali karena X-nya mendekati 3 sudah dimasukkan ke fx, ke fungsi ini, sudah disubstitusikan. Ini hasil akhir 5 tambah 5, ini 10. Inilah jawaban akhir dari nilai limit dengan cara merasionalkan penyebut. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.